Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video vlog Mukenade yang ke-13. Ini apa itu Mukenade? Mukenade itu reality show ya. Reality show online shop, jualan mukena. Saya bikin toko Shopee dari nol banget nih. Nggak banget lah, karena kan saya udah punya ilmu, udah punya tim admin juga. Tapi ya dari nol, tapi nggak nol banget. Insya Allah segmen ini setiap Rabu jam 19.30 keberjalanan online shop saya. Dan sampai saat ini tuh ke-13 ya. Bagi yang baru gabung, saran saya napak tilas dulu ke belakang biar tahu keberjalanannya seperti apa, dan yang bagus ikuti, yang jelek lewati. Oke? Nah, vlog ke-13 ini saya mau bilang terjadi lagi sesuatu yang sudah berulang-ulang saya alami. Tapi sebelum itu, sebelum teman-teman saya kasih tahu apa yang terjadi lagi itu, saya mau kasih tahu dulu jurnalnya. Jadi posisi keuangannya, karena ada pertanyaan bagus. Kalau mau mulai toko baru itu butuh uang berapa sih? Nah, ini jurnal saya. Mana? Nah, ini jurnal saya. Ini jurnal tuh apa ya? Ya input keuangan lah, pencatatan keuangan. Dan saya per hari ini per tanggal 1, hari kemarin saya belum ngisi ya, sorry. Per kemarin lusa lah. Per kemarin lusa saya posisinya di minus 4,2 juta. Jadi saya sudah keluar saya sudah rugi 4,2 juta, dan Mukenade ini saya mulai bulan Oktober tanggal 3 ya. Tanggal 3 artinya saya per hari itu burn rate-nya sekitar 770 ribuan per hari. Bagi saya ikhlasnya 100 ribu sehari, saya rugi untuk ngebikin bisnis baru, no problem buat saya. Apalagi karena ini spesial mukena visi saya itu adalah di lebaran. Di lebaran nanti sekitar 2 bulan lagi, harapan saya net cash flow ini berubah menjadi plus 50 juta. Target saya itu. Karena saya punya visi ke arah sana, jadi saya ngebakar uang 100 ribu sehari, entah di iklan, entah di apapun itu, saya masih ikhlas. Tapi saya cukup pede, masalah berhasil atau enggak itu urusan kedua. Nanti di bulan lebaran, di bulan puasa, saya bisa net cash flow-nya plus 50 juta. Nah, jadi buat teman-teman yang newbie, butuh modal berapa sih untuk memulai bisnis online? Kalau angka saya itu disiapkan 100 ribu sehari. Kalau misalkan 6 bulan teman-teman nggak ada pergerakan, nggak ada kelihatan cerahnya jualan online, ya sudah stop. Berarti sekitar 6 bulan itu 180 hari ya. Siapin 18 juta uang dingin. 18 juta uang dingin di luar kebutuhan pribadi ya. Kalau 18 juta itu hilang sama sekali setelah 6 bulan dan tidak ada secercah harapan dari jualan online teman-teman, mungkin rezeki teman-teman bukan di situ. Karena 6 bulan loh, saya rasa udah waktu yang cukup untuk untuk melihat peluang lain. Jadi panjang. Oke, jadi dan terjadi lagi itu apa? Nah, saya siap-siap kena penalti. Jadi ini ada pesanan masuknya 2 hari lalu, ini belum dikirim sampai hari ini. Jadi suppliernya nggak bisa ngirim karena stoknya habis. Stoknya habis. Aduh, ini ada 7 sebetulnya yang dibatalkan. Mana? Ada 7, hari ini 2 mau ngajukan pembatalan. Ini mana ya? Dibatalkan. Pesanan dibatalkan. Mana ya? Ya adalah ke bawah apa? Tanggal ya nih dibatalkan. Oh ya, ini 2. Jadi ada 7 pesanan dari supplier yang sama. Ternyata stoknya habis. Dan ini terjadi lagi. Saya berkali-kali lah bisa scale up, ternyata stok saya sendiri habis karena nggak bisa melakukan nggak bisa ngejar produksinya. Terus ada juga dropship kayak gini juga setidaknya terjadi 2 atau 3 kali. Terasa pas lagi rame, wah stoknya habis, momentumnya hilang. Salah satu yang bikin momentum hilang adalah penalti. Dan saya pun ini siap-siap kena penalti. Kenapa? Karena ini saya ada 7 yang terlambat ya. Mana 7 yang terlambat? Ini ada 7 yang terlambat, 2 batal, 5 terlambat. Dan ini kemungkinan besar kena penalti. Kenapa? Karena orderan saya nggak nyampe. Kalau 10 yang kena penalti kan batasnya 10% ya. Berarti kalau angka 7 itu adalah batas atas, batas 10% tadi, berarti orderan saya harus 70. Dan ternyata orderan saya belum sampai 70 teman-teman, seminggu ke belakang. Mana. Seminggu ke belakang. Nih cuma 9. Berarti ini 50% plus 50% plus pembatalan.
dan saya siap-siap menerima penalti dari Shopee. Aduh, sayang banget. Sedih sih tapi ya gimana. Dan suppliernya bukan berarti suppliernya jelek, karena memang ngelola inventory, ngelola gudang itu gak mudah. Saya pun sendiri sih jujur aja udah muak. Udah muak ngurus produksi, ngurus gudang tuh muak. Saya pengennya fokus jualan aja. Karena memang gak mudah. Jadi bukan orangnya si supplier saya itu jahat dalam tanda kutip, tapi memang gak mudah. Apalagi kalau dianya lagi rame, saya tiba-tiba ada orderan, dianya habis, saya orderan saya nggak digubris, itu suatu yang wajar banget, sangat-sangat wajar, dan saya pun sangat bisa mengerti kenapa supplier saya mengesampingkan orderan saya, itu sangat-sangat bisa difahami. Dan saya kesal, tapi saya nggak kesal ke beliau, karena kalau saya di posisi beliau pun akan melakukan hal yang sama. Yang intinya sudah qadarullah, insya Allah saya akan kena penalti dalam waktu dekat, di mana toko ini lagi berkembang, karena kan saya lagi berusaha meningkatkan konversi ya. Nah ini tingkat konversi produk ini yang lagi saya push ini 7 hari ke belakang ada orderan terus nih, dan ternyata siap-siap putus lagi. Ini terjadi lagi. Jadi memang gitu. Jadi buat teman-teman yang modalnya minim ya, beda halnya kalau modalnya banyak bisa nyetok banyak. Ketika modal minim seperti saya, mau uangnya terbatas, scale up nih. Yang saya lakukan scale upnya gimana, kemarin saya obral aja, karena saya lihat produk saya yang ini udah terjual tapi nggak ada bintangnya. Nah ini udah 2 terjual tapi nggak ada yang ngasih bintang. Aduh, udah saya follow up berkali-kali di chat, saya langsung ngechat si kakaknya dan nggak ngasih bintang juga. Ya saya pikir ya sudahlah, saya butuh ini nih, saya butuh bintang, ya udah saya murahin aja, saya banting harga, saya obral, dan ternyata berhasil. Harapannya saya dapat bintang. Harapannya kan bintang ini untuk ngedongkrak lagi penjualan ke atas ya, alias scale up ini ya. Terkendala yang stok tadi, dan kemungkinan kena penalti. Dan aduh, saya belum mikirin langkah selanjutnya seperti apa. Ya begitulah. Memang nggak ada yang bilang ini mudah, karena ini betul-betul reality show. Apa adanya saya coba dokumentasikan di video ini, yang mudah-mudahan teman-teman ada manfaatnya. Ini saya udah 2 kali kena lubang nih. Pertama, toko saya yang jual mau kena ban oleh Shopee. Cek vlog keberapa ya, mungkin vlog ke 6 atau 7 kena ban. Yang kedua, ini akan kena penalti dan kemungkinan akan susah ngangkatnya. Saya belum mikirin solusinya. Nah, poin pentingnya apa? Poin pentingnya buat Anda, vendor. Nah, vendor tuh penting sekali. Vendor atau supplier. Jadi kalau bisnis yang sehat, itu vendor juga harus sehat. Vendor juga harus kuat. Dan kalau mau vendor yang kuat, itu biasanya mahal. Kenapa? Karena vendor yang kuat, vendor yang hebat gitu ya, yang bisa ready stock terus, dan bukan profesional ya, yang siap di segala kondisi lah, itu pasti mahal. Kenapa? Karena dia juga menyiapkan ekosistem yang bagus, gudangnya mungkin rapi, terus orang yang ngelolanya juga mungkin, si kepala gudangnya juga mungkin mahal, perhitungannya juga nggak main-main, pasti mahal. Jadi kalau teman-teman berharap dapat supplier yang kuat, supplier yang hebat, jangan harap dapat harga yang murah, jangan harap. Nah yang tadi yang mau kena tadi, yang membuat saya penalti, memang harga dari beliau murah. Dan memang beliau lagi kelimpungan soal stok tadi, karena toko beliau lagi rame, saya dapat orderan, jadinya orderan saya tersisihkan. Nah kalau yang vendor yang kuat pasti sudah memperkirakan itu dari jauh-jauh hari. Nah dan memang gitulah. Dan gara-gara ini, karena saya udah mengalami ini berkali-kali, sebenarnya yang paling tepat bagi saya, paling tepat itu vendor dulu. Jadi kalau kita mau jualan apa, vendornya dulu. Kalau kita mau dropship apa, cari vendornya dulu kuat atau tidak. Nah, kenapa saya tadi jatuh ke lubang yang sama, yaitu ke vendornya nggak kuat dalam tanda kutip, ya karena saya butuh bintang tadi ya. Saya coba scale up dan ternyata saya salah ngegas supplier. Karena dia yang paling murah. Oh, ini saya nggak apa-apa lah, rugi 20.000 per pesanan. Saya gas, saya obral, ya, dan inilah hasilnya. Itu aja. Sampai jumpa di Mukena Devlog yang keberapa? Minggu depan insya Allah yang ke-14. Insya Allah itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikuti terus Mukena vlog Mukena ini. Kalau ada yang jelek jangan diikuti. Kalau ada yang bagus ikuti aja, silahkan. Jangan lupa subscribe. Rabu 19.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.